Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Oke, berikutnya perjalanan dinas. Komponen yang kedua. Ya, perjalanan dinas kan ada 4 komponen, yaitu biaya transportasi, biaya penginapan, uang harian, dan biaya representatif. Biaya transportasi, ini sebenarnya nggak banyak yang komplain. Karena rata-rata mengikuti SBM yang ada di Kementerian Lembaga atau yang ada di SBM-nya PMK. Nilainya sudah sangat nyaman lah bagi orang daerah untuk memakai itu. Biaya penginapan hampir tidak ada kendala untuk hal ini. Bahkan kebijakan 30% kalau tidak menginap di hotel itu juga diterapkan di beberapa daerah. Dan itu menjadi hal yang sangat murah hasar banget di situ. Karena ada beberapa daerah menggunakan 30% itu cukup sangat menambah income bagi daerah individu itu untuk jalan atau untuk menjalankan tugas tadi. Yang ketiga adalah biaya representatif. Ini nggak banyak-banyak juga sebenarnya. Dan ini hanya untuk pejabat, eselon 2, eselon 1, dan di atasnya lagi. Tapi yang jadi masalah adalah biaya representatif ini beberapa daerah sangat tinggi. Bahkan ada 10 juta untuk setiap hari. Ini yang kita atur. Karena apa? Setingkat menteri aja, Menteri Keuangan, itu biaya representatifnya itu nggak lebih dari 250.000. Karena ternyata setelah kita kumpulkan, biaya representatif ini adalah disamakan dengan biaya representatifnya DPRD atau DPR. Padahal sebenarnya representatif di sini adalah biaya yang dikeluarkan atau yang diberikan kepada seorang pejabat yang karena dia memiliki jabatannya, dia diberikan fasilitas. Nah, pada saat perjalanan dinas, fasilitas itu tidak terbawa. Sehingga untuk mendapatkan fasilitas tadi, dia harus mengeluarkan biaya. Nah, biaya itulah yang di-cover di biaya representatif. Contohnya, kalau dia bawa tas, dibawain oleh office boy, bellboy, atau apalah di hotel misalnya. Dan dikasih tips. Nah, itulah biaya-biaya itu yang dikeluarkan untuk itu. Nah, yang berikutnya yang paling banyak sekali pertanyaan, bahkan Setwan pun atau Dewan pun DPRD. Tadi saya lihat tadi Setwan ikut juga dalam acara ini. Saya mau menegaskan bahwa uang harian itu tidak diatur, tidak didasarkan kepada jabatan seseorang. Karena kalau kita dinas, sebenarnya uang harian itu prinsipnya apa? Kita diberikan kemampuan untuk menjaga bahwa kita menjalani dinas, kita juga butuh biaya-biaya itu. Apa aja komponen uang harian di situ? 3. Uang makan. Kita dinas atau tidak dinas, kita dikasih makan kan? Atau bukan kasih makan. Kita perlu makan kan? Jadi itu ada komponennya di situ, uang makan. Yang kedua, transport lokal. Transport lokal ini kalau kita jalan-jalan di dalam menjalankan tugas tadi untuk di wilayah yang kenapa dibilang lokal, karena memang antara tempat kerja dengan hotel atau tempat menginap itu sangat dekat, sehingga hanya di daerah-daerah situ yang dibutuhkan. Namanya juga transport lokal, bukan berarti transport darat ya, itu beda lagi. Lalu yang ketiga adalah uang saku, uang pegangan, dan itu pun prinsipnya di situ. Dan kebanyakan di beberapa daerah, ada di daerah timur sana, uang harian itu hampir 10 juta per hari. Bahkan antar jenjang eselon 3, 2, 1, atau pelaksana 4, itu berbeda-beda uang hariannya. Padahal, apa yang dibedakan? Ternyata pada saat kita atur, sudah kita dapatkan datanya, banyak beberapa daerah itu mengatakan bahwa uang makannya pejabat eselon 2 itu ya beda lah Pak, kan makannya di restoran. Lah, nggak ada prinsip itu di dalam suatu penentuan standar, tidak ada itu. Makannya di mana, tidurnya di apa lauknya, jenisnya apa, itu nggak ada.
Sehingga kenapa harus dibedakan yang eselon 4 1 juta per hari, eselon 3 2 juta per hari, dan seterusnya. Itu nggak ada itu. Harus tunggal. Dan dalam hal menerapkannya adalah di mana tempat itu dituju, bukan pada saat kita ada di wilayah kita sendiri, yaitu di kedudukan kantor. Jadi bukan dipakai tunggal. Kalau kita berangkat ke Papua, berarti uang harian dipakai adalah uang harian yang untuk Papua, yaitu 530.000. Bukan dipakai yang tunggal, semuanya dipakai 530.000 gitu loh. Sebentar ya. Halo Bang. Halo. Ya. Di mana? Di rumah. Di kantor Bang. Aku lagi ada fitcom, nanti aku telepon Bang ya. Oke Bang. Di kantor. Iya Bang. Iya Bang. Oh iya. Oke. Yuk. Mohon maaf. Oke. Uang harian tadi Bapak Ibu, ini yang menjadi kendala Pak. Sehingga saya bilang tadi, kalau seandainya diambil tarifnya tunggal 530.000, berarti kalau ke Aceh tetap 530.000. Itu yang salah. Karena di dalam Perpres 33 ini 34 provinsi ini sudah diatur masing-masing dan sudah ditentukan dengan memperhatikan indeks inflasi di sana. Jadi dengan kata lain, ya jangan bikin tunggal, karena di beberapa daerah, saya nggak mau nyebutin daerahnya, anggota DPRD-nya itu meminta itu tunggal. Saya bilang nggak bisa. Dan bahkan mereka bilang saya kekeh tetap pakai tunggal. Silakan. Tetap nanti dalam hal evaluasi itu ada sanksinya di PP 12 tahun 2019 itu ada sanksinya. Gitu loh. Dan kita udah tahu sekarang sanksi itu sangat diterapkan. Ya kan? Sangat diterapkan sekali. Ya, mau penundaan dan atau pemotongan. Jadi dari sisi saya nggak akan memberikan sesuatu informasi yang apa yang nggak ada di dalam Perpres itu, gitu ya. Oke, perjalanan dinas, slide berikutnya. Nah, ini biaya transportasi seperti itu, Pak. Jadi, Bapak Ibu ya, biaya transportasi ini bisa dilewati pagunya sepanjang dia harus didukung dengan pengeluarannya, ad cost-nya tadi, sesuai pengeluaran. Itu, prinsipnya di situ. Ya, dan juga ingat bahwa ini juga ditentukan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Jangan sampai melampaui apa yang ada di DPA totalnya. Makanya saya bilang tadi, dul matrihat, red matrihat, dan wet matrihat itu harus dipegang oleh seorang yang mengeluarkan SPP, entah PPKOM atau PPTK, karena kembali lagi yang tadi saya bilang, ada di daerah untuk menetapkan surat perintah pembayaran, itu tanda tangannya 2. PPKOM itu ada, PPTK juga ada. Nah, ini jadi masalah. Nanti pada saat pemeriksaan, yang pasti PPTK kena juga, karena dia menandatangani. Gitu. Itu ada pertanyaan di daerah. Pak, kami dua-duanya tanda tangan, Pak. Dua-duanya boleh diberi honor enggak? Saya pribadi, ya, kalau saya bukan melihat honornya, bukan. Yang saya sampaikan adalah ini pertanggungjawabannya 2 orang, 2 tingkatan, 2 nomenklatur. Ya dua-duanya harus kena. Dan prinsip yang tadi saya sampaikan adalah untuk pembelian honorarium adalah itu tadi, karena dia diberikan tanggung jawab untuk itu sehingga dikasihnya honor. Karena ada pertanggungjawaban dia untuk menjaga bahwa kerjaan dia harus menjaga uang ini jangan sampai terjadi fiktif, hilang, seperti itu. Jadi bukan saya nggak menjawab dari sisi apakah berhak dua-duanya dapat honor atau tidak. Yang penting pertanggungjawabannya ada di situ, berikan. Asal jangan sampai sudah diberi honor, pada saat pemeriksaan ada tanda tangannya mangkir. Nah itu yang salah. Makanya saya bilang tadi, ya itu jangan sampai dua-duanya yang di SPP itu bertanggung jawab gitu loh. Ada lagi PPTK-nya, ada lagi wakil PPTK. Loh, apalagi fungsinya wakil PPTK saya bilang.
ternyata wakil PPTK itu fungsinya adalah dia menandatangani SPP jika PPTK yang utamanya itu lagi keluar kota. Ini apalagi nomenklatur ini? Itu saya banyak sekali mendapatkan hal-hal kayak gitu. Jadi maksud saya di sini ya kita mungkin diskusi ya. Mungkin karena dalam membuat Perpres ini kan pusat dengan daerah itu kan hampir sama, hanya nomenklaturnya aja berbeda. Ya kan? SPP, SPM, SP2D itu sama dokumen keuangannya. Ya kan? Nah, itu. Oke. Kita lanjut lagi di perjalanan dinas, biaya penginapan, uang representasi, tadi saya sudah sampaikan bahwa 30% ini diperbolehkan sepanjang dia tidak menginap. Tetapi nggak menginapnya itu tidak mengatakan bahwa saya nggak nginap, that's it. Enggak. Harus ada surat pernyataan yang bisa membuktikan bahwa dia memang tidak menginap. Minimal dia menyampaikan bahwa saya tidak menginap, sehingga saya berhak mendapatkan lamsam 30% tadi. Itu untuk menjaga moral hazard. Ya, ini menjaga moral hazard. Oke, ini